Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 yang digelar di Grand City Ballroom pada Senin malam, menjadi panggung adu argumentasi sengit antara ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Debat pamungkas ini mengangkat tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksi wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 yang digelar di Grand City Ballroom pada Senin malam, pertarungan debat semakin seru, dengan mengangkat tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksi wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Ketua KPU Jatim, Aang Hunaefi menegaskan, bahwa tema debat ketiga adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 yang digelar di Grand City Ballroom pada Senin malam, menjadi panggung adu argumentasi sengit antara ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Debat pamungkas ini mengangkat tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksi wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 yang digelar di Grand City Ballroom pada Senin malam, pertarungan debat semakin seru, dengan mengangkat tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksi wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Ketua KPU Jatim Aang Hunaefi menegaskan, bahwa tema debat ketiga adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia. Di dalamnya nantinya terdapat 8 subtema berikut rumusan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh 7 orang tim panelis. Besar harapan fasilitasi debat yang kami selenggarakan dapat menjadi sarana bagi masing-masing paslon untuk meyakinkan 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur guna pada pemilihan 27 November 2024. Tak terasa, hari ini merupakan H-9 menuju 27 November, menuju hari pemungutan suara, sekaligus 6 hari lagi. Masa kampanye yang telah disediakan akan berakhir. Pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan kepada seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan. Sementara itu, tema debat pamungkas ini juga menghidupkan diskusi panas tentang pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. Pasangan Luluk Nur Hamidah mendengarkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang efisien. Mereka juga mempromosikan program energi pengelolaan sampah yang inovatif. Sementara itu, pasangan Hovifah Indah Parawansa Elestianto Dardak fokus pada peningkatan konektivitas antara wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api. Mereka juga menekankan pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dan pasangan Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka juga mempromosikan program penghijauan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dan juga melakukan hukum, dan oleh karena itu maka pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Timur harus memiliki komitmen untuk melaksanakan undang-undang ini dan pada posisi yang berpihak kepada siapa yang tidak dirugikan. Kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan universitas, dengan kampus, bahkan kemudian juga dengan masyarakat sipil, bahkan juga dengan NGO, termasuk organisasi yang memiliki di angka rumput. Yang berikutnya adalah jangan tanpa pandang bulu. Infrastruktur tentang kemanusiaan dan tentang keadilan. Bagaimana memastikan anak-anak bisa sekolah dengan nyaman dan juga aman karena gedung-gedung sekolahnya terbangun dengan baik, dengan sarana prasarana yang layak. Bagaimana memastikan ibu tidak khawatir ketika melahirkan anaknya karena keselamatan jiwanya, karena infrastruktur kesehatan yang terbangun dengan baik. Memastikan bagaimana para pedagang kecil dagangannya laris juga karena ada akses internet dan juga digitalisasi. Memastikan para petani tersenyum bahagia karena terjamin irigasinya dan sekaligus akses untuk menjual dagangannya dengan baik. Infrastruktur Bapak Ibu tentu saja bukan hanya sekedar membangun sesuatu yang bersifat fisik,
tetapi infrastruktur sesungguhnya membangun peradaban dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, sementara kita juga punya problem bahwa di Jawa Timur ada ribuan gedung sekolah di dalam kondisi rusak. Kita juga persoalan tentang kesediaan rumah, ada 1,2 juta setiap tahun yang masuk deadlock. Kita juga punya Sungai Berantas menjadi nanti Jawa Timur dalam kondisi tercemar parah dan bahkan tercemar di Indonesia. Kita juga memiliki kualitas udara di Jawa Timur yang semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir. Sisi lain kita juga menjadi penghasil sampah terbesar di Indonesia, di mana setiap tahun kita menghasilkan 6,1 juta ton sampah, sementara kemampuan dan manajemen pengelolaan sampah hanya 2,6 juta ton per tahun. Di sisi lain, tentang reklamasi pesisir Surabaya, saya menerima pengaduan ratusan warga di Kenjeran yang mereka merasa sedih dan terancam ruang hidupnya, dan ini harus menjadi pertimbangan kepada kita, apakah kita akan membangun kawasan pemukiman yang sehat atau kita akan meminggirkan dan juga menggusur rakyat kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa infrastruktur adalah tentang keadilan dan juga tentang kesejahteraan. Maka kami memiliki komitmen bagaimana kita bisa membatasi jarak kesenjangan antara wilayah kabupaten dan kota. Kami punya komitmen untuk menghadirkan KRL di Madura Raya, memastikan ada pelabuhan, rumah sakit, dan juga ambulan air, serta ada tenaga medis yang tercukupi. Kita juga memastikan bahwa ada akses exit tol di Magetan, karena kita ingin mendukung bahwa Magetan menjadi pusat kulit terbaik. Dalam pengawasan tidak langsung ada 89 perusahaan yang dalam pengawasan langsung, dan diantaranya ada 10 yang sudah terkena hukuman pidana, ada 12 perdata, dan lebih dari 60 mereka mendapatkan sanksi administratif. Artinya bahwa proses pengawasan kita lakukan, dan tentu pengawasan masyarakat kabupaten kota menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran serta partnership dari seluruh elemen strategi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Daerah Provinsi Jawa Timur, yang kita hormati Ketua dan Komisioner KPU Jawa Timur, juga Ketua-Ketua KPU senior yang hadir, Bawaslu dan seluruh panelis, seluruh alim ulama, habaib baik yang hadir di sini maupun pemirsa yang ada di rumah, seluruh partai pengusung yang luar biasa, relawan-relawan sekalian yang saya hormati. Kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami malam hari ini ingin menyampaikan komitmen kami bahwa program pembangunan infrastruktur insya Allah di Jawa Timur sudah makin berkemajuan dan membangun interkoneksitas tidak hanya antar daerah di Jawa Timur, tapi juga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua, syukur nikmat bahwa SDM Jawa Timur luar biasa. Hanya Provinsi Jawa Timur yang diberi kesempatan oleh pemerintah pusat mengelola 2 pelabuhan sekaligus. Satu adalah pelabuhan udara Abdurrahman Saleh, dan satu adalah pelabuhan laut yang ada di Probolinggo. Ada provinsi lain tapi mereka masih KSO. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa SDM di Jawa Timur memang memiliki kompetensi yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang menjadi pembangunan infrastruktur, kita berkomitmen pada banyak hal, termasuk di dalamnya yang terkait dengan interkoneksitas, bahwa kita telah memiliki Transjatim. Hari ini ada di 5 koridor. Insya Allah 2 tahun lagi kita akan tambah 5 koridor lagi untuk gerbang Kertasusila Plus, dan berikutnya kita akan kembangkan di Malang Raya, Madiun Raya, dan Jember Raya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kontribusi Jawa Timur yang memberikan 2 besar kontribusi pada PDB di Indonesia, semuanya berseiring dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan lahan pertanian yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur. Maka tidak ada lagi warga di pegunungan yang nangis saat kemarau panjang, saat air laut pasang. Maka tidak ada lagi orang kesulitan di bagian pantai karena tidak ada air tawar. Saat hujan datang, maka karena data saat ini terbukti bahwa saat ini kita akan mendekati
mana 39,6% kita telah terjadi defisit air. Dan namun di satu sisi pada saat musim hujan maka kita surplus 61%. Karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita merawat embung-embung yang ada, waduk-waduk yang ada, musim-musim yang ada di seluruh Jawa Timur, dan menormalisasi, merevitalisasi sungai yang ada. Dan untuk menghindari terjadinya rob air laut, maka kita akan buat tanggul yang di atasnya bisa difungsikan untuk jalan. Dan itu pula kita akan membuat transportasi mulai Gresik sampai dengan Tuban untuk memecah arus manusia dan arus barang. Demikian pula untuk Malang Raya, kita akan buat Malang Kota sampai dengan Batu sehingga tidak ada kemacetan di pusat kota Malang. Kemudian kita juga akan membuat jalan tembus yang memudahkan akses dari Tulungagung ke Trenggalek yang selama ini ditempuh untuk 2 jam, namun kita akan terobos terowongan sehingga kita hanya butuh waktu kurang dari 40 menit. Kemudian yang selanjutnya kita harus perhatikan transportasi terutama warga di pedesaan, warga di pegunungan, di mana akses untuk sekolah, di mana akses untuk bekerja, di mana akses untuk berjualan, itu kita akan bantu. Kita tahu hanya butuh 9 miliar untuk 1 tahun. Dan kita akan bantu kepulauan-kepulauan yang ada di sekitar Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Gresik dengan fasilitas transportasi kapal yang multifungsi, bermanfaat untuk barang, bermanfaat untuk orang, dan bermanfaat untuk mobilitas serta bermanfaat untuk rumah sakit. Demikian pula daerah-daerah black spot, maka kita akan fasilitasi dengan fasilitas internet yang dihubungkan langsung dengan satelit, karena saat terjadi bencana maka itu tetap akan berfungsi normal. Menjadi Indeks lingkungan hidup ditentukan adalah kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. Kalau ada spesifikasinya maka akan paling canggih atau akan paling hebat adalah saat masyarakat ada di depan bersama-sama dengan pemerintah untuk pengendalian lingkungan hidup ini, karena masyarakat yang paling dekat dengan kondisi-kondisi di lapangan. Penegakan hukum sudah ada ketentuannya di dalam AMDAL. Apabila terjadi pelanggaran itu maka sudah ada maksud untuk penindakannya. Apabila partisipasi masyarakat terutama untuk pengendalian penggunaan mulai transportasi, penggunaan air, dan Debat ketiga Pilgub Jatim 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Jawa Timur untuk menilai dan memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan Jawa Timur. Adu argumentasi yang sengit diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.